Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian ilmu akidah yang dasar dengan panduan matan Al-Qayrawani dengan syarah yang saya susun sendiri ya. Pertemuan yang ketiga membahas tentang ini masuk ke sudah masuk ke pembahasan iman ya kepada Allah. Itu di sini bisa kita beri judul ya penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya di sini sebenarnya ada slide ya saya buat, tapi tidak bisa menggunakan seluruh apa yang saya tulis ya. Nanti yang belum ada bisa kita lihat di bukunya. Ya, nah sini ya. Di judulnya prinsip penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu di perkataan Al-Qayrawani ya. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah taala beliau mengatakan wala yablughu, nanti lebih bagus nanti dihafal ya ini matanya. Wala yablughu kunha sifatihil wasifun wala yuhitu bi amrihil mutafakkirun ya'tabirul mutafakkiruna bi ayati wala yatafakkaruna fi ma'iyati dzatihi. Atau dalam redaksi fi ma'iyati dzatihi pakai hamzah. Tapi maknanya sama. Ya, tidak akan sampai pada mengetahui hakikat sifatnya. Kunha itu hakikoh ya, hakikat sifatnya orang-orang yang mensifatinya al-wasifun. Wala yuhitu bi amrihi, dan tidak akan dapat menguasai urusannya ya orang-orang yang ya ya'tabirul mutafakkiruna bi ayati. Orang-orang yang memikirkan itu ya akan mengambil pelajaran dengan ayat-ayatnya. Wala yatafakkaruna fi mahiyati dzati. Dan mereka tidak memikirkan tentang hakikat zatnya. Ya, jadi inilah sebetulnya prinsip dari penetapan sifat-sifat Allah. Ya, jadi walaupun kita dikasih tahu tentang sifat-sifat Allah yang harus kita imani, kita tetapkan ya apa adanya, ya lafaz dan maknanya, tapi kita tidak tahu hakikatnya. Ya, atau yang disebut kaifiyahnya. Kita tidak tahu kaifiyah itu maksudnya bagaimananya. Ya, bagaimana sifat Allahnya itu kita tidak tahu. Ya, di sini saya jelaskan sedikit. Ya, ini adalah prinsip dalam menetapkan sifat Allah, yaitu meskipun kita dapat mengenal Allah melalui sifat-sifat yang Ia informasikan, itu di dalam wahyu ya, maka ini tentang sifat Allah itu sifatnya tauqifi, bagaimana yang sudah disinggung ya. Jadi berpaku kepada nas Al-Quran dan Sunnah, apa yang disampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah itulah yang kita tetapkan. Ya, tidak boleh kita menetapkan atau
Menafikan sifat yang tidak ada nasnya, yang tidak berdasarkan kepada nas. Jadi tauqifi sifatnya, penetapan sifat. Beda nanti dengan ihbar ya, ini sudah kita singgung sebelumnya. Kalau ihbar itu dia menjelaskan kembali, dia membahasakan kembali yang ada di dalam nas, tapi tidak keluar ya secara maknanya, gitu ya. Seperti Allah maujud, Allah ada. Maujud itu tidak bukan sifat, dia hanya ibar saja, karena tidak ada di dalam nas. Yang ada di dalam nas itu al-haq misalnya, qadim misalnya ya, itu ikhbar. Ya sifat yang adanya ya al-awwal, Allahul awal ya, yang ada di dalam nasnya. Ya, jadi itu, jadi di dalam Al-Quran dan Sunnah Allah informasikan baik berupa penetapan ataupun maupun penafian. Nah, banyaknya itu kan penetapan ya. Kalau penafian itu sedikit. Makanya yang udah kita bahas di surat Al-Ikhlas misalnya ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya, atau la syarikalah yang di matan sebelumnya ya. La waladalahu wala walidalahu ya, wala syabihalahu itu ya, wala nadhirulahu wala sahibatalahu ya, wala syarikalah, itu penafian. Bahkan penafiannya pun secara umum tidak rinci. Nah, yang rinci itu justru penetapan. Ya, ditetapkan sifat-sifat Allah itu. Ya, kita hanya memahami sebatas mana-mananya secara umum saja dari sifat-sifat tersebut. Tidak mengetahui secara spesifik bagaimana wujudnya atau hakikatnya. Ya, jadi maknanya itu makna umum. Ketika disebut mendengar, itu kan umum. Ini saya jelaskan dengan contoh. Misalnya, kita mengenal bahwa Allah itu maha mendengar. Nah, kita paham arti mendengar secara umum. Ya, arti mendengar itu secara umum kita paham. Yaitu idrokul masmuat, misalnya ya, mengetahui yang didengar. Dan Allah memiliki sifat tersebut secara khusus yang berbeda dari makhluk. Jadi ketika kita katakan Allah mendengar, makhluk juga mendengar sama. Tapi mendengar Allah beda dengan mendengar makhluk. Gitu. Jadi persamaan lafaz ya, nama, sifat itu tidak, dan makna secara umumnya sama. Yang namanya mendengar itu kita paham, mendengar itu mengetahui yang didengar. Ya, idrokul masmuat. Ya, baik Allah ataupun makhluk sama-sama dari segi mana umumnya. Mana umumnya yang namanya mendengar itu. Nah, tetapi bagaimananya, bagaimana cara Allah mendengar, ya, hakikat Allah mendengar, itu yang kita tidak tahu. Ya, dan kita tidak mengetahui bagaimana cara Allah mendengar. Bagaimana hakikat wujud mendengarnya Allah tersebut. Ya, hakikat dari sifat-sifat Allah itu di luar jangkauan akal kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh memikirkannya, membayangkannya, atau bertanya-tanya tentangnya. Ya, kita meyakini bahwa Allah memiliki zat dan sifat-sifat yang khusus baginya, maka tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk dan tidak boleh pula menolaknya. Ya, jadi itu ya prinsip penetapan sifat Allah itu. Nanti lebih jelas dijelaskan oleh para ulama ya. Dan prinsip ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. Yang namanya prinsip penetapan sifat Allah berlaku untuk semua, tidak dibeda-bedakan. Ya. Jadi kalau tadi kita mengetahui mana secara umum, makna kulinya disebutnya. Mana kulinya tahu ya apa itu mendengar, melihat. Ya, nah termasuk juga apa namanya sifat-sifat untuk menjelaskan tentang zatnya Allah. Ya, masalah wajah, tangan misalnya ya. Kemudian mata dan sebagainya yang disebut di dalam nas itu sama, diperlakukan sama. Termasuk sifat-sifat perbuatan Allah.
Semuanya sama. Kita paham makna secara umum, makna kulinya, ya. Nah, persamaan di dalam sisi mana kuli, mana umum tadi, gitu ya. Ya, itu tidak berarti kemudian hakikatnya sama, tidak. Jadi hakikat wujudnya beda. Jadi ketika disebut Allah Maha mendengar, ya makhluk mendengar ya sama-sama mendengar. Tapi hakikatnya beda. Ya, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Itu semua sama ya melihat kemudian tangan Allah, wajah Allah sama seperti itu. Ya, prinsip ini berlaku sama, gitu ya. Jadi tidak ada kesamaan ya. Jadi dan itu yang kita lihat di makhluk, yaitu adalah wujud atau hakikat yang ada pada makhluk. Sedangkan hakikat yang ada pada Allah beda, kita tidak tahu. Makanya jangan menyamakan dengan yang kita lihat di makhluk. Ya, itu. Dan jangan membayangkan, ya. Jangan membayangkan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala karena di luar jangkauan kita. Ya, makanya tidak boleh menanyakan bagaimana. Ya, kalau bagaimana nggak tahu. Seperti nanti yang dikatakan oleh Imam Malik ya, ini menjadi prinsip dalam penetapan sifat Allah ini sudah dijelaskan oleh para ulama ya sejak era salafus saleh. Imam Malik ini kan termasuk salafus saleh, generasi tabi'innya. Ya, kita lihat apa riwayatnya ini Sahih ya dari Imam Malik. Itu diriwayatkan dari Ja'far bin Abdullah ya qala dia berkata, Ja'a rajulun ila Malik bin Anasin. Ada seorang lelaki yang datang kepada Malik bin Anas ya rahimahullah faqala. Dia berkata, ya Aba Abdullah, ya Aba Abdillah. Ya wahai Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, itu dalam Al-Qur'an disebut Allah Ar-Rahman ya di atas arasnya dia bersemayam. Ya istawa nanti dibahas ya secara khusus ya di secara lebih rincinya mana istawa ya mana hakikat mana zahirnya. Jadi bisa istawa apa namanya? Bisa eh, ala ya wartafa'a wa apa saida dan juga istaqarra itu empat makna zahir ya dari istawa itu dan semuanya sesuai dengan keagungan Allah ya layak dengan keagungan Allah. Bagaimana nah orang ini bertanya kepada Imam Malik bagaimana Allah beristiwa bersemayam. Nah, qala lalu dia berkata ya orang yang menceritakannya itu Ja'far bin Abdullah fama ra'aitu malikan wajada min syai'in kamaujidatihi min maqalatihi. Ya, aku tidak melihat Imam Malik wajada di sini marah artinya. Ya, marah dari sesuatu seperti marahnya dari perkataan orang tadi. Jadi ketika ditanya kaifa, bagaimana? Imam Malik marah. Karena tidak layak ditanyakan itu. Kita tidak boleh bertanya bagaimana tentang sifat-sifat Allah itu. Ya. Karena di luar dari jangkauan akal manusia dan bahkan pertanyaan bagaimana ini nanti menjadi pembuka orang terjatuh kepada kesesatan. Ya, baik itu kemudian dengan menolaknya, ya dengan cara misalnya ditakwilkan, mana takwilkan itu ujungnya kan menolak, menafikan sifat yang disebut secara khusus dalam nas itu. Atau kemudian malah menyerupakan dengan makhluk. Itu kan bermula dari pertanyaan kaifa. Ya, dari pertanyaan kaifa bagaimana ketika dia mau kemudian bertanya, mempertanyakan, memikirkan, membayangkan bagaimananya lalu misalnya yang dibayangkan ke oh tangan Allah oh berarti oh itu kayak makhluk dong, makhluk punya tangan.
Itu bermula dari berbagai menanyakan bagaimana membayangkan. Akhirnya dia menyamakan dengan yang ada di makhluk atau kemudian dia menolak. Ya kalau disebut tangan Allah berarti Allah punya seperti makhluk. Akhirnya dikatakan ya udah Allah nggak punya tangan. Jadi dua-duanya keliru, dua-duanya itu bermula dari pertanyaan kaifa. Makanya untuk menghindar dari kekeliruan itu, kita menutup dari pertanyaan bagaimana. Menutup dari membayangkan, udah terima aja, tangan Allah sudah tetapkan. Tidak perlu kemudian dipikirkan lagi. Ya. Nah yang kita lebih, maka nanti disebut ya setelah ini kita beralih dari memikirkan tentang bagaimananya kepada memikirkan dampaknya dari sifat Allah itu asar. Ya Allah menyebut dengan tangan Allah itu Allah memberi gitu kan, dengan tangan Allah itu Allah apa namanya berkuasa dan sebagainya. Maka nanti menggenggam ya langit dengan tangannya wasamawatu matwiyatum biyamini dan sebagainya itu banyak ayat-ayat menyebutkan. Kita lebih memikirkan dari dampak itu, bukan memikirkan bagaimana hakikatnya, bukan. Makanya nanti di Al-Qur'an ini ya disebutkan itu tadi ya ya'tabirul mutafakkiruna bi ayati wala yatafakkaruna fi mahiyati dzati. Ini penting sekali prinsip ini. Ya. Jadi ini dasar ya, jangan bertanya bagaimana. Ya, karena kalau tidak bertanya bagaimana, dia tidak akan menganggap ada keserupaan dengan makhluk karena sudah ditutup pikirannya. Jadi orang yang kemudian berprasangka buruk, oh kalau ditetapkan mana zohir berarti sama dengan makhluk. Ya dia udah masuk ke menanyakan bagaimana, sudah masuk memikirkannya. Sehingga dia bisa memastikan oh berarti sama dengan makhluk harus ditakwil, harus dialihkan kepada makna lain. Itu udah mulai dia merambah memikir-mikirkan. Ya, kalau orang tidak merambah ke takyib tadi yang memikirkan bagaimana, dia tidak akan berprasangka kalau ditetapkan mana zuhid berarti sama dengan tidak. Ya, itu karena sebetulnya yang digunakan orang untuk ketika mengatakan ini mengandung keserupaan dengan makhluk, ya itu tidak memahami nas dengan benar, ya bahkan menggunakan prinsip-prinsip kalam, metode kalam ya yang digunakan, yang diadopsi dari pemikiran filsafat, ya tentang masalah apa namanya jisim, ya a'rad, yang kayak begitu begitu, ya apa namanya jauhar begitu. Jadi dianggapnya misalnya tentang dalil tarkib, kalau terdiri dari bagiannya jisim itu, sehingga kalau misalnya ada tangan, wajah, itu berarti terdiri dari bagian-bagian, ya sehingga itu berarti jisim. Itu kan dari pemikiran filsafat, ya bukan apa namanya bagaimana memahami nas ya sesuai dengan apa namanya pemahaman nas yang murni ya dari bahasa Arab yang murni, ya dari pemahaman yang menyeluruh terhadap nas gitu ya. Itu kan dari sana, ya. Sehingga muncul anggapan-anggapan yang seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari para ulama salaf, ya mereka tidak ada, bahkan eh, orang-orang Arab jahiliyah itu, Abu Jahal, Abu Lahab, itu mereka sangat mencari-cari celah ya, kesalahan di dalam Al-Quran ini, di dalam Nas ini. Pasti itu akan dijadikan cara untuk menyerang Rasul. Ya, sekecil apapun. Nah, tetapi mereka orang-orang ini tidak menyerang dalam hal ini. Ya, tidak menyerang dari sisi oh Allah berarti seperti makhluk disebut ada tangan, ada wajah gitu ya.
tidak terbersih di dalam diri mereka. Bahkan sahabat ini sebagaimana disebut dalam nazomnya Syekh Salim Adud ya. Itu juga nanti bisa jadi apa panduan ya di level berikutnya setelah membahas matan ini ya. Yang Syekh Salim Adud dia memiliki nazom tentang akidah nasabah itu ya. Di situ beliau mengatakan para sahabat dulu tidak ada yang merasa rancu ketika disebut wajah Allah, tangan Allah. Ya, bahkan mereka tidak menganggap rancu, tidak menganggap muskilah, lalu kemudian bertanya ke Rasul, bagaimana? Ini kok bertentangan? Di sisi lain disebut tangan Allah, wajah Allah, tapi di sisi lain Allah tidak sama dengan makhluk. Mereka tidak mempermasalahkan itu, tidak menjadikan itu hal yang bertentangan. Justru itulah tidak keserasian tidak bertentangan. Ya kan oleh para ahli kalam itu dianggap bertentangan ketika disebut Allah punya tangan, Allah punya wajah, lalu dikatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, lalu mereka memastikan kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk. Itu kan keliru. Ya, justru yang benar adalah sebagaimana ditetapkan dalam nas, ya Allah punya tangan, wajah, tapi wajah dan tangan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ya, hal itu tidak sulit untuk dipahami. Dan itu jelas ya dari kalau kita baca dari penjelasan para ulama ya, sejak era para salafus sholih, mereka menunjukkan mereka paham itu sifat-sifat Allah itu. Tapi pemahamannya tadi sebatas makna-makna umum, tidak mengetahui bagaimana. Ya, tidak. Dan banyak sekali ya ini orang ada yang menyangka oh salaf tuh nggak paham, cuman menetapkan lafadznya saja. Ini tuduhan yang nggak main-main loh. Ya, tuduhan menyangka salafus saleh itu bodoh terhadap masalah sifat Allah. Jadi orang-orang yang menganggap salaf itu tafwid makna dalam arti nggak tahu ya hanya menetapkan lafadznya saja. Ini tuduhan nggak sembarangan. Karena menuduh salafus soleh, para sahabat, tabiin, tabi itu yang mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki akal yang tinggi, pemahaman yang tinggi terhadap nas, lalu nggak dianggap nggak paham terhadap sifat-sifat Allah. Padahal ya nas-nas Al-Quran, Sunnah itu kan banyaknya berbicara tentang akidah. Bahkan berkenaan dengan sifat itu sangat banyak sekali. Ya, berarti orang yang mengatakan begitu menuduh ya para salafus saleh itu tidak paham sebagian besar dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Ini tuduhan nggak sembarangan. Ya, itu. Makanya kita katakan mereka paham. Mereka tapi memahaminya itu tadi sebatas makna umum, makna kuli. Nah, inilah nanti yang kalau pendekatan dari apa namanya pembahasan masalah ilmu-ilmu akal, hujah-hujah akal. Jadi para salafus saleh ataupun para ulama yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah Atsariyah ini tidak berarti anti hujah akal, justru mereka menggunakan juga hujah akal. Tapi betul-betul ya berlandaskan kepada nas ini. Jadi yang dipahaminya apa? Makna kulinya, makna umumnya. Ya, jadi itulah. Lalu jadi Imam Malik sangat marah wa ala ruhadha ya yakni al-araq bahkan keringatnya itu bercucuran. Ditanya seperti itu ya. Wa atraqal qaumu dan apa namanya kaum itu diam ya orang-orang itu diam ya mereka menunggu apa yang akan dilakukan olehnya terhadap orang tersebut ya wa atraqal qaum wa ja'alu yantaziruna ma ya'ti min fihi qala fasurya an Malik ya dia berkata lalu keadaan Malik kembali normal lalu dia berkata nah ini yang menjadi prinsip ya al kaifu ghairu ma'qulin wal istiwa'u minhu ghairu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bidah.
Ya, kaifnya bagaimananya goiru makul, tidak masuk akal. Nah, dalam redaksi lain ataupun bisa jadi ada kan ada ya riwayat-riwayat dengan al-kaifu maklum apa namanya al-kaifu majhul ya al-kaifu majhul atau al-kaifiyatu majhulah ya tetapi misalnya walaupun di situ ada kelemahan ya dari segi ininya itu bisa diriwayat bil makna mereka secara makna artinya maknanya sama tidak ada perbedaan. Dan bahkan dengan redaksi Al-Kaifu Maju ini pernah saya share ya tulisannya. Itu digunakan juga atau dikutip juga oleh para ahli kalam seperti Imam Ghazali dan sebagainya. Itu juga menyetujui redaksi Al-Kaifu Majhul. Karena sebagian ahli kalam itu menolak gitu. Ya, menolak apa namanya? Mereka memahami perkataan para ulama salaf itu dengan metode kalam itu kan keliru. Ya, jadi kaib itu goir makul dengan kaib pun majhul itu sama aja maknanya. Kaibnya tidak diketahui. Tidak diketahui itu ada, tapi tidak diketahui gitu. Bukan tidak ada. Jadi tidak masuk akal tuh tidak masuk akal tuh bukan tidak ada. Tidak masuk akal itu ada, tapi tidak bisa dijangkau oleh akal pengetahuannya. Kan itu jelas. Goir makul dengan maju itu sama maknanya. Nah itu oleh ahli kalam tuh ditolak. Menurut mereka, kaifiah itu nggak ada, nggak boleh ditetapkan. Kenapa? Karena mereka menganggap yang namanya kaif, bagaimana itu jisim. Makanya kan tadi kembali lagi ke metode kalam yang diadopsi dari filsafat. Ya itu nggak boleh apa namanya tidak ada bagaimana gitu ya. Ya tidak boleh karena itu dianggap kekhususan makhluk. Ya jadi ada penjelasan bagaimana, kapan, di mana gitu ya. Itu dianggap khusus sebagai makhluk sehingga Allah itu harus tidak boleh terkait dengan pertanyaan itu padahal kita tidak boleh bertanya bagaimana itu ya bukan berarti tidak ada wujud hakikatnya ya atau apa namanya bagaimananya Allah tapi karena kita tidak tahu gitu. Bukan tidak ada jadi kaifiat itu kan adalah menjelaskan sifat atau hakikat Allah gitu ya wujud Allah baik sifat ataupun zatnya ya, jadi yang benar pemahaman kaib itu kan adalah segala sesuatu yang ditanya bagaimana yang apa ditanyakan untuk keadaannya sifatnya gitu insan an hali wa sifati ya nah Allah itu kan punya wujud Allah punya wujud sendiri ya sehingga bagaimananya wujud Allah ada tapi kita tidak tahu begitu. Ya, jadi dilarang bertanya kaib itu bukan tidak ada. Dan itu tidak khusus bagi jisim, tidak khusus bagi makhluk, tidak. Setiap segala sesuatu yang ada, ya itu ada wujud bagaimananya, ada hakikatnya. Karena kalau tidak ada wujud bagaimana, ya secara tersendiri, maka sesuatu tersebut tidak bisa dikatakan ada, tidak bisa disebut sebagai sesuatu yang ada. Kalau sesuatu yang ada pasti ada wujudnya, gitu kan? Cuman kita tidak tahu wujud Allah. Ya, pada akhirnya kan hari kalam itu mereka karena menganggap itu kekhususan bagi makhluk, bagi jisim, ya akhirnya konsep tentang keberadaan Allah itu menjadi tidak jelas. Ya bahkan mendekati kepada Allah itu jadi seperti adanya dalam pikiran, tidak ada wujud nyatanya. Ya, cuman konsep di pikiran gitu, konsep di dalam pikiran, wujud zihni, bukan wujud hariji. Ya, karena semuanya dianggap kekhususan bagi makhluk.
Nah ini dari mana ya mereka memastikan itu khusus bagi makhluk? Padahal Allah punya wujud, punya zat. Ya, yang zat itu ada keadaan bagaimananya gitu ya hakikatnya. Cuma kita tidak tahu. Nah ini kan memahami kata kaib yang dikatakan oleh Imam Malik itu mereka keliru karena berangkat dari pemahaman filsafat. Ya, berangkat dari pemikiran filsafat yang dianggapnya serba makhluk, serba jisim. Itu padahal makna kaib ini yang benar menurut makna syariat, menurut bahasa Arab yang murni itu sudah dijelaskan oleh banyak para ulama. Dan saya juga pernah sampaikan itu beberapa kutipan misalnya Ibnu Majishun mengatakan la ya'lamu kaifa huwa illa huwa. Tidak ada yang mengetahui dia kecuali dia mengetahui. Berarti ada gitu ya. Kaibnya bagaimananya ada, cuma tidak diketahui. Itu jadi jelas al-kaifu ghairu maqul atau al-kaifu majhul sama maknanya. Wal istiwa minhu ghairu majhul dan istiwa darinya tidak diketahui. Apa namanya? Tidak diketahui artinya maklum diketahui. Maklum. Nah, ini di sini jelas sebetulnya, tapi oleh ahli kalam ditakwil lagi. Jadi istiwanya maklum diketahui makna istiwa itu makna ya makanya ini harus dibedakan antara mengetahui makna dengan kaifiah. Makanya di sini ada kaif ada makna. Makna maksudnya tadi secara umum bukan makna secara rinci. Makna rinci ya bagaimana tidak tapi hanya makna umum istiwa ya yaitu maknanya ala yaitu irtafa'a gitu ya istaqoro. Itu makna umumnya saja, cuman bagaimana kita nggak tahu dan tidak sama dengan makhluk. Ya, wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib, ditetapkan oleh Allah sebagai sudah terima. Wasu'alu anu bidah, menanyakannya adalah kebidahan. Ini jelas sekali ya. Jadi semua bermula dari bertanya kaifa, kesesatan itu. Makanya bid'ah. Kita tetapkan tangan Allah ya karena ini menjadi prinsip yang bisa diterapkan kepada semua sifat Allah. Jadi bisa dikatakan al kaifu ghairu maqul misalnya wal wajhu ya minhu ghairu majhul atau wal yadu gitu ya wadahik misalnya wal apa lagi wanuzul ya. Semua tentang sifat Allah ini sama diposisikan sama tidak dibeda-bedakan tidak dibeda-bedakan dalam penetapannya makanya kan sebetulnya para ahli kalam itu mereka nggak konsisten. Jadi makanya setengah-setengah itu mengambil usulnya lusunan, mengambil usulnya kalam. Ya, mereka menetapkan sebagian, menafikan sebagian. Ya, padahal ya harusnya konsisten. Kalau Mu'tazilah Jahmiyah itu kan konsisten. Ya, mereka menggunakan dalil tarkib, tadi ya dalil hudus. Itu menolak semua sifat Allah. Kenapa? Karena semuanya yang kalau dilihat di alam, di makhluknya semuanya makhluk gitu. Mendengar, kalau mau konsisten ya kayak Jahmiyah Mu'tazilah ketika mereka menolak sifat Allah mendengar karena yang namanya mendengar itu a'rad sifat yang ada pada makhluk ya kita lihat manusia mendengar kan dari telinga gitu ya. Ya, ada suara yang ditangkap secara fisik oleh fisik manusia kan fisik itu kan jisim itu nah, kalau mereka mau konsisten ya ya tidak ada di alam ini yang namanya mendengar itu kecuali dari jisim karena dia aro dari jisim. Nah harusnya mereka tolak juga itu mendengar Allah Maha mendengar karena dia aro. Tapi kenapa mereka tetapkan? Ya kan? Nah ditetapkan itu dengan usul ahlu sunnah. Karena setiap sifatnya yang Allah tetapkan untuk dirinya harus kita terima. Ya dan itu beda. Nah sama juga baik itu mendengar, tangan, wajah sama prinsipnya. Sehingga kalau mau pakai usul ahlu sunnah ya pakai semua secara konsisten. Jadi, sehingga menetapkan semua sifat Allah tidak usah dibeda-bedakan. Tidak usah dibeda-bedakan. Ya, fa ini afu an takuna dolan wa amr bi fa ukhrija. Fa ukhrija.
Ya, nah aku khawatir kata Imam Malik, ya kamu tuh orang tadi ya laki-laki itu adalah menjadi sesat. Lalu dia memerintahkan untuk diusir, dikeluarkan. Karena udah berani bertanya masalah kaibah. Ya itu kan udah memikirkan udah di luar ya, di luar jalur. Hal-hal yang gaib itu nggak ditanyakan kaibahnya. Ya. Makanya inilah prinsipnya. Dan itu sebenarnya sejak ada orang yang suka bertanya-tanya masalah yang hal-hal yang mutasyabih ya. Mutasyabih itu kan bukan berarti nggak dipahami mana. Ini juga keliru juga memahami mutasyabih ya dari para ahli kalam. Jadi mutasyabih itu bukan tidak dipahami mananya. Ya mutasyabih itu ada makna benarnya, tapi seringkali dipahami tidak benar. Ya atau dijadikan menimbulkan kerancuan. Ya, nah, itu seperti Umar bin Khattab ya, siapa namanya itu Sobi gitu ya, yang suka bertanya-tanya masalah mutasabi. Ya. Itu dihukum oleh Umar bin Khattab. Itu membuka kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Ya, makanya Imam Ahmad kan yang di kitab Ar-Rad ala Jahmiyah wa Zanadiqah itu kan beliau membahas mutasabi, ayat-ayat mutasabi artinya yang suka diselewengkan mananya menjadi tidak benar. Lalu oleh Imam Ahmad dijelaskan mana yang benarnya. Jadi ketika oh ini mutasabi, ya mutasabi itu bukan berarti tidak dipahami mananya. Ada makna yang benarnya, ya kan? Tapi selalu diselewengkan kepada mana yang batil. Itulah mutasabi. Mutasabi itu bukan yang tidak dipahami mananya. Makanya Imam Ahmad itu yu'awiluna ala ghairi ta'wili. Mereka mentakwil maksudnya menafsirkan tidak dengan tafsiran yang benar. Berarti ada tafsiran yang benarnya. Ya, nah ini kemudian juga dirumuskan. Ini mau mati ya zoomnya kita buka link baru. 1 menit lagi. Ya, sudah. Ya, jadi itu penjelasan Imam Malik ya. Bentar, sudah ini. Nah, ini juga karena ulama yang lain sering saya share perkataannya Imam Abdul Qasim Ismail Al-Asfahani ya Syafi'i wafat tahun 535 Hijriah. Itu dikenal dengan Kiwam Sunnah ya. Beliau katakan dan ini bukan hanya satu dua ulama ya. Jadi kalau kita lihat mereka semuanya sepakat ya atau ada keserasian ya. Ini yang saya kutip hanya sebagian saja. Di buku saya juga yang saya tulis ini juga sebagian ya tidak semua. Ya, karena kalau mau ditampilkan lebih banyak itu banyak lebih banyak. Ya hanya kan kalau ya terbatas sekali kalamannya pada ulama ya Asyariah misalnya itu salafus saleh itu banyak. Ya cuman mereka tidak pakai tidak jadi tidak tahu gitu. Padahal ini menjadi ijma ya. Ini kan wafat tahun 535 ya. Dianggapnya hanya Ibnu Taimiyah saja yang memahami apa namanya sifat Allah dengan mana zohirnya gitu ya, secara zohir. Ya, padahal para ulama syariah ini dari masa ke masa bahkan diriwayatkan secara sana dan sebagainya itu serasi mereka penjelasan mereka soal sifat-sifat Allah dan ditetapkan sesuai mana zohir mana hakikinya. Dan itu sama sekali tidak melazimkan tasbih. Tidak melazimkan kalau mana zohir berarti serupa dengan makhluk. Sama yang mengacu kepada metode kalam ya iya kita akan temukan begitu.
Ya, apakah secara faktanya begitu? Tidak. Ya, jadi bahkan ya apa sih makna zohir? Ya, apa sih makna hakikat? Ya, itu kan makna zohir itu petunjuk yang kuat di dalam nas. Ya, petunjuk yang jelas. Ya, jadi kita memahami nas-nas itu ya harus dengan pemahaman yang zohir, dengan pemahaman yang jelasnya. Tidak boleh kita kemudian mengalihkannya kepada makna yang lemah. Nah, itu yang disebut ta'wil itu. Ya, tanpa ada dasar yang jelas. Ya, karena kan mengalihkan kepada mana lain ya, misalnya ada makna jauh atau disebut makna majas, itu kan nggak sembarangan, harus ada koordinatnya. Ya, ada dalil lain ya yang menjadi apa namanya eh, keterangan yang kuat ya. Nah, misalnya mentawi sifat-sifat Allah itu tidak didasari ya dengan nas-nas yang jelas. Kalau misalnya nasnya begini ya, tapi ada nas lain misalnya Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, nah baru itu bisa ya dikompromikan. Tapi kan tidak ada sama sekali nas yang menyebut Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya, itu nggak ada. Sehingga itu hanya anggapan saja. Ya, kalau ditetapkan tangan Allah berarti seperti makhluk, ya, jisim seperti makhluk. Itu hanya anggapan. Nah, anggapan yang seperti itu nggak bisa jadi alasan untuk mentakwil, mengalihkan dari mana Kiki. Ya, jadi nggak sembarangan ya. Jadi mana zahir itu mana yang kuat di dalam nas. Ya, bukan berarti kita menolak misalnya tangan bisa digunakan untuk mana kekuasaan, mana kekuatan, ya kan? Ya betul itu menunjukkan mana itu juga bisa digunakan. Cuma dilihat konteks kalimatnya. Ya, konteks kalimatnya apakah ini lebih lebih kuatnya diarahkan kemana-mana? Ya, kalau misalnya penggunaan lafaz tangan itu lebih kuatnya bermana kekuatan, mana kekuatan itulah mana zohir. Nah, tetapi ketika misalnya ada tangan ya dimaknai kekuatan ya atau kekuasaan atau nikmat sebetulnya. Itu tidak berarti ketika tangan itu disematkan ya kepada apa namanya yang dibicarakannya, tidak berarti kemudian tidak punya tangan. Ya, ketika disebutkan apa orang itu tangan kanannya, tangan kanan itu kan maknanya apa? Tangan kanan kepercayaan, ya orang kepercayaan. Itu kan berarti apakah orang yang disebut tangan kanan artinya dia orang kepercayaan? Apakah orang tersebut tidak punya tangan? Dia punya tangan kanan punya, ya kan? Ya kepada sesuatu. Bukan berarti tidak punya secara hakikatnya. Ya. Ketika orang mana bukan mana tangan hakiki saja. Ya kalau dalam bahasa Arab justru pernyataan itu suka membantu ya, suka ini. Kalau di kita kan mencuri gitu. Yang disebut misalnya dia itu panjang tangan atau ringan tangan, memang makna majas, makna yang lain. Tapi tidak berarti orang yang disebut itu tidak punya tangan. Dia punya tangan secara ada makna lain. Ya Allah misalnya apa ma'al jamaah gitu ya Allah fauqa aydihim. Itu memang menunjukkan makna-makna majas. Kalau tidak punya tangan secara hakiki, gitu kan. Ada tangan Allah secara hakiki, termasuk juga menunjukkan kepada makna yang lain tadi. Nah, para ahli kalam itu kan ketika makna ini menunjuk yang hakikinya jadi nggak ada. Kalau nggak ada satupun nas mengatakan Allah nggak punya tangan itu nggak ada. Allah tidak punya wajah nggak ada. Yang Nah, Allah memiliki tangan tidak otomatis sama dengan makhluk karena tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Itu sangat mudah dipahami seperti itu sebetulnya. Abdul Qasim ya Ismail Al-Asfahani ya madhab Malik ini karena ditenemui secara langsung ya didengar secara langsung dengan periwayatan. Jadi jelas akidah Ahlussunnah akidah salaf ini jelas ya dari segi sanad periwayatannya sangat dijaga. Ya, bukan hasil pikiran sendiri. Madhab Malik, Thawri ya, Sufyan As-Thawri, Al-Auza'i, Syafi'i, Imam Syafi'i, Ahmad bin Salamah, Ahmad bin Zaid, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Ishaq bin Rahawi. Anna sifati lailati wasofa Allah mensifati dirinya wa wasofahu biha rasuluh dan disifatkan oleh rasulnya. Nah, lihat ini ya, minas sam'i dari mendengar, wal wajhi wajah.
Wal yada ini dua tangan. Nah, itu jelas ya, nasnya itu menyebut dua tangan. Secara apa namanya tegas menunjukkan jumlah. Kalau disebut mufrad, kalau yang namanya mufrad itu kan bisa lil jinsi, tidak tidak tegas menunjukkan bahwa satu kan mufrad itu bisa lil jinsi. Begitu juga ketika disebut jama, biaidina itu tidak menunjukkan jumlah banyak. Ya, jadi yang kuat menunjukkan jumlah itu musanna. Makanya bisa ditetapkan bahwa Allah itu tangannya dua, ya dua tangan Allah. Ya tidak bertentangan ketika itu tidak tegas menunjukkan jumlah. Ya, wasairi ausafi dan seluruh sifat-sifatnya. Ya, jadi nggak ada kalau kita baca uraian para ulama salaf asyariah, ya nggak ada membeda-bedakan. Tapi untuk menyikapinya itu nggak ada membeda-bedakan. Kalau para ahli kalam kan mereka menetapkan mendengar, apakah itu dengan ditakwil kan tidak, ya atau ditafwid, kan tidak juga. Katanya mereka mengatakan terhadap sifat Allah itu ditakwil dan ditakwil dan ditafwid. Kenapa tidak diterapkan juga kepada sifat-sifat mendengar, melihat? Nah, yang namanya menetapkan itu harus secara utuh, ya kan, lafaz dan maknanya secara sekaligus. Ya, jadi kalau seperti ahli kalam itu menetapkan mendengar sifat Allah mendengar, melihat, maka dengan cara seperti itu pula ditetapkan pada sifat lain. Ya, kepada wajah, kepada kedua tangan dan yang lainnya. Ditetapkan secara sama cara menyikapinya. Karena yang namanya kaifiyah tadi ya gambaran bagaimananya, hakikatnya, sifat-sifat mendengar, melihat juga kan sama, tidak tahu. Kalian paham mendengar, Allah paham mendengar, tapi tahu nggak bagaimana Allah mendengar? Nggak tahu. Melihat Allah sama nggak tahu. Paham tapi nggak tahu hakikat. Nah itu dalam semua sifat Allah itu sama kayak gitu. Ya wajah, wajah itu secara umum ya mana umum tahu. Ya tangan mana umum tapi bagaimananya tidak tahu. Nah itulah konsistennya Ahlussunnah. Prinsipnya dalam menetapkan semua sifat Allah. Wasa iris ausofi seluruh sifat-sifatnya innama hiya ala zahiri hal ma'rufil masyhur. Dia itu sebagaimana zahirnya. Nah, itu. Sebagaimana zahirnya yang dikenal yang masyhur. Jadi tidak di makanya itu sangat banyak menentang takwil dan sebagainya. Jelas sekali. Tapi kan kemudian para ahli kalam malah menggunakan takwil. Karena ulama salaf sangat mengecam ya tidak ada. Ya min gairi kaifin yutawahamu fiha tanpa ada kaif yang dibayangkan padanya. Yang tidak menanyakan kaifah tadi ya, bagaimana membayangkan, memungkinkan. Wala tasbih tidak ada tasbih menyerupakan wala takwil dan tidak mentakwil. Itu jelas. Nanti kita akan temukan banyak ya perkataan yang serupa dari para ulama. Para ulama Ahlussunnah Atsariyah yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah. Nah, masalahnya kalau orang yang belajar yang metode kalam itu ya rujukannya ya ke situ-situ ulama-ulama itu aja. Sehingga dianggapnya sepakat ulama gitu. Mereka tidak kenal dengan ulama asalnya. Gitu ya, tidak kenal. Ya nanti misalnya ada lagi Ibnu Abdul Bar ya itu bahkan mengatakan ijma bahwa semua sifat itu ditetapkan dengan makna hakikatnya, ala hakikati, bukan kepada majas. Itu jelas perkataan Ibnu Abdul Bar ya, seorang ulama besar ya di mazhab Malik. Ya, kita akan temukan banyak yang serupa ya pemaparan seperti ini dari berbagai para ulama. Nah, maka begitu juga misalnya di sini eh, teori baru, pemikiran baru tentang masalah tidak. Ya, orang yang salah paham dan kalau baca kitab-kitab beliau itu jelas nukilan para ulama salaf semua isinya. Jadi bukan membawa bid'ah ya pemahaman sendiri ya ditetapkan zahirnya. Itu dimungkinkan dia nggak baca kitab Ibnu Taimiyah. Ya dia hanya apa namanya menilainya ya dari penilaian orang gitu. Ya taklid itu ya itulah terpuruknya taklid kepada guru kata gurunya begini begini begini. Ya bahkan ketika menukil perkataan Ibnu Taimiyah pun ditafsirkan secara sendiri.
Ya, ya seperti saya Paudah itu. Ya, itu kan yang dianggap eh, syekh besarnya gitu ya. Bukan dijadikan rujukan utamanya. Nah, itu kan di kitab-kitabnya itu sangat tidak amanah ketika menukil perkataan Taimiyah ditafsirkan sendiri, dihukumi sendiri. Ya, lalu dituduh, disesatkan dan sebagainya. Dan mereka itu cuma taklid aja ke situ ke gurunya. Ya. Coba baca kitab Ibnu Taimiyah itu seperti Hamawiyah ya, kitab Al-Hamawiyah. Itu kan nukilan-nukilan dari para ulama salaf atau ada ulama asaliyah yang berpegang kepada akidah salaf. Sangat banyak nukilan-nukilannya. Termasuk juga dan ketika beliau menjelaskan itu ya betul-betul gitu ya, sangat teliti, sangat jeli dari setiap kata-katanya. Tidak keluar dari maksud, dari petunjuk yang terdapat di dalam lafaz-lafaznya. Ya, bahkan Ibnu Taimiyah itu dikenal orang yang sangat sangat tepat ketika menukil. Ya, sangat tepat ketika menukil. Walaupun sebetulnya banyak juga yang beliau tulis itu tidak lihat kitabnya langsung. Saya dari hafalan. Menunjukkan hafalannya luar biasa. Ya. Jadi ketika Ibnu Taimiyah menyebutkan prinsip tentang sifat alamnya dalam akidah wasitiyah ya ini yang cukup ringkas. Jadi kitab beliau yang cukup ringkas. Ya, surveinya kan panjang lebar segala macam. Kitab-kitab beliau itu. Nah, beliau katakan meminal iman bila al iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, iman kepada Allah itu diantaranya mengimani apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya dalam kitabnya dan yang disifatkan oleh Rasul yang Nabi Muhammad SAW dalam yang dia sifatkan tentang Allah. Min ghairi tahrifin tanpa merubah-rubah. Ya, tahrif ini ya mau apa dinamakan takwil yang kalau dia itu mengubah makna yang jelas ya tetap disebut tahrif. Karena kan justru ini sifat orang-orang apa ahlu kitab ya yang mereka yuharrifunal kalimah ammawadi. Merubah-rubah apa namanya tidak sesuai dengan makna yang semestinya yang dikandung di dalam nas. Tahrif itu jelas di Quran dikecam dari tahrif itu merubah makna mengubah-ubah. Wala ta'jil dalam menolak. Ya, mengubah-ubah itu kan atau mentawi itu hanya cara saja karena ujungnya itu sebenarnya ta'dil menolak. Min ghairi wa min ghairi taqib tanpa menanyakan bagaimana atau menggambarkan ya, membayangkan. Wala tamsil dan tanpa menyerupakan. Jadi ini prinsipnya. Tidak ada tahrif dan ta'til, tidak ada takib dan tamsil. Yang ada isbat menetapkan. Gitu ya. Dan ini tadi ya, prinsip ini pada semua sifat Allah. Tidak dibeda-bedakan dalam menyikapinya. Nah, maka di sini ada poin-poin ya. Sebenarnya ada nuklean-nuklean lain ya, cuman tidak saya tuangkan di sini terlalu banyak. Poin-poin ya yang sebagai berikut. Menetapkan setiap sifat yang terdapat bagi dirinya, baik dalam Al-Quran lainnya dalam penetapannya. Dan semua sifat yang Allah tetapkan itu menunjukkan kesempurnaan dan terbebas dari segala kekurangan. Ya. Tidak menetapkan kecuali apa yang Allah tetapkan dan tidak menafikan kecuali apa yang Allah nafikan. Karena menetapkan nama dan sifat Allah adalah perkara tauqifi berpaku pada nas. Ya. Menetapkan itu artinya menetapkan lafadznya sekaligus maknanya, ya makna yang terkandung di dalamnya secara zahir dan hakikatnya apa adanya yang dapat dipahami sebagaimana dalam bahasa Arab yang masyhur seperti dalam perkataan tadi kan dengan makhluk. Ya, jadi yang namanya menetapkan lafaz sekaligus makna yang dikandung. Ya makna yang umum tadi itu. Itu tidak bisa hanya menetapkan lafaz ya seperti huruf-huruf yang nggak dipahami gitu. Ya itu nggak bisa nggak cukup untuk menetapkan. Ya. Nah, ya, jadi tadi ya, zohir hakikat itu tidak mustahil ya pada sifat-sifat Allah karena zohir dan hakikatnya ya sama sekali tidak mengandung keserupaan dengan makhluk ya sesuai dengan keagungan Allah. Adapun misalnya zohirnya serupa dengan makhluk itu bukan mana zohir asli ya itu hanya yang dibayangkan oleh orang itu dan itu mustahil sebagai zohir dari nas.
Ya, jadi ketika mereka menolak mana zohir, ya lo dianggap serupa dengan makhluk, ya. Jadi mereka katakan kan zohirnya ini organ gitu ya, organ tubuh manusia, apa eh, jarah gitu ya, atau ado yang anggota badan fisik manusia yang terdiri dari ada apa daging, tulang gitu kan. Ya itu yang mereka lihat tuh yang ada pada makhluk, ya kan? Dan itu bukan mana zohir yang ada dalam nas itu. Mana zohir yang ada dalam nas ketika ditetapkan bagi Allah, dinisbatkan kepada Allah, itu yang sesuai dengan keagungan Allah. Ya, gitu. Itu mana zohir yang dibayang-bayangkan oleh otak manusia, bukan mana zohir asli. Gitu. Nah, masalahnya para ahli kalam membatasi mana zohir itu hanya yang ada pada mana. Ya, kalau dibatasi seperti itu, semuanya, semua sifat sama kayak gitu. Mendengar juga kalau dilihat di makhluk ya begitu. Arod gitu ya, sifat dari jisim. Ya kalau makanya kalau mau konsisten ya apa namanya tolak semua sifat Allah. Kenapa nggak konsisten gitu kan? Menetapkannya meskipun terdapat makna yang dipahami, tetapi tidak disertai dengan menetapkan penjelasan bagaimananya takkib. Nah, jadi harus dibedakan antara makna dan kaifiyah. Ya, kalau makna itu kan untuk bertanya apa gitu ya. Eh, Apa namanya? Kalau apa kaifiyah itu untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Apanya tahu kita paham gitu. Sebatas makna. Ya, kalau bagaimana ya tidak tahu. Dan ini sebetulnya prinsip menetapkan hal gaib bukan hanya sifat Allah saja. Ya, jadi walaupun dia ada kesamaan dari segi lafaz, makna umum ya dengan yang nampak, yang kita lihat di alam syahadah, tapi bukan berarti hakikatnya sama. Seperti misalnya ketika Allah menjelaskan tentang surga, di surga itu ada apa aja, misalnya buah-buahan ya, buah-buahan surga, sungai dan sebagainya. Kita paham nggak ketika disebut buah-buahan surga? Paham nggak buah-buahan? Paham kan? Ya nggak usah kebayang, tapi paham kan yang buah-buahan itu. Nah, tapi sama nggak dengan yang ada di dunia buah-buahan itu? Nggak, ya nggak ada sama sekali kesamaan dari segi wujudnya, hakikatnya. Ya kan? Kita cuman bisa paham makna umum, makna kuli itu. Nah, seperti perkataan Ibnu Abbas itu kan laisa fil jannati mimma fid dunya ilal asma. Ya, jadi yang ada di surga dibandingkan dengan dunia ini cuma ada kesamaan namanya. Kesamaan nama itu bukan berarti tidak dipahami, paham. Mana umum. Adapun hakikat wujudnya kita nggak tahu dan pasti beda, jauh berbeda antara buah-buahan di surga dengan di dunia. Jadi ada sesuatu yang kita paham mananya, ya, tapi bagaimananya kita nggak tahu. Ya, itu kita hanya melihat bagaimana itu pada sebagian, misalnya yang ada di dunia, ya, dan apa namanya ke makna umumnya itu tidak terbatas pada yang kita lihat. Ada yang kita tidak tahu. Ya, ada yang kita tidak tahu. Ya, dan tentu kita tidak boleh menyamakan. Gitu. Pasti beda hakikat wujud. Walaupun sama-sama buah-buahan. Termasuk juga sifat-sifat Allah itu begitu. Ya, disebut tangan Allah, wajah Allah. Yang kita lihat kan yang ada pada makhluk. Terbatas itu. Ya, gitu. Tetapi apa yang ada pada Allah, ya tentu berbeda. Kita hanya paham secara makna umum. Ya, secara makna kulinya saja. Gitu. Jadi ada sesuatu yang kita paham maknanya sebatas sederhana dari mana umum, tapi tidak tahu hakikat bagaimana. Nah, kan mereka yang menolak itu nggak bisa, apa namanya paham mana tanpa tahu kebiasaan.
gitu. Dianggapnya nggak bisa gitu. Jadi harus harus ada kaifiah. Ya kalau kalau begitu ya dia menolak semua hal gaib. Ya, itu seperti misalnya kita paham nggak apa makna malaikat, tahu nggak, paham nggak malaikat, ngerti kan maknanya itu malaikat, tapi tahu nggak wujudnya, kan tidak tahu. Kayak misalnya malaikat, semua hal gaib itu prinsip dalam meyakini, mengimani hal gaib karena nggak bisa dilihat oleh kita. Kalau tidak bisa dilihat berarti tidak tahu wujud, tidak tahu bagaimana. Tapi kita paham mananya. Semua tentang hal-hal di akhirat, ada jembatan di atas neraka, misalnya gitu. Ya kan? Itu kita paham mananya, tapi tidak tahu bagaimananya. Prinsipnya begitu. Tidak menolak, namanya takdir, menolak tersebut tidak hanya secara terang-terangan, tetapi termasuk juga secara halus. Itu dengan merubah maknanya yang diistilahkan dengan istilah yang halus yaitu takwil. Ini sebenarnya takwil itu bukan sebatas oh ini bermakna majas, ini kalau kalau misalnya tangan bermakna kekuasaan, bermakna kekuatan gitu ya, itu apa namanya disebut mau disebut takwil ataupun sebetulnya masih termasuk makna zohir juga ya karena dilihat alur dalam kalimat itu dia lebih kuat menunjukkan makna mana gitu ya, bukan masalah itu saja sebetulnya tapi yang jadi masalah itu mereka tidak mau menetapkan tadi ya tangan Allah, wajah Allah dan sebagainya. Jadi tahu itu hanya cara saja sebetulnya. Jadi kita menolak mentakwil seperti itu bukan menolak bahwa tangan itu ada bermakna kekuasaan kekuatan, tidak. Ya, dilihat alur kalimatnya, teksnya. Ya, jadi ketika menunjukkan tadi mana bukan berarti menafikan mana secara hakikinya. Mana hakikinya tetap ada gitu ya. Nah, ini harus dipahami ya dari prinsip-prinsip ini. Ini di buku saya ada masih ada tambahan penjelasan. Ya, nah tadi ya, jadi menanyakan bagaimana adalah pangkal dari kesesatan ya, baik terjatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluk, karena dia bertanya bagaimana, lalu lihat di makhluk, oh berarti kayak gini, berarti menyamakan. Yang kedua, oh berarti seperti yang ada pada makhluk nih kalau ditetapkan mana hakiki sehingga ditolak. Ya, jadi dua-duanya keliru. Dimulai dari takyid, menanyakan bagaimana. Makanya oleh Al-Qaywani ya tadi dijelaskan itu dalam matanya itu walai bulu kuna sebagai sesuatu walai itu bi amril mutafakkiru walai tafakkaruna fi mahiyati dzati. Lalu beliau mengutipkan dari potongan ayat kursi itu walai hituna ya apa namanya bisain min ilmihi kan bisain min illa bima syaa. Ya, nah ini salah satu makna dari ayat ini yaitu bahwa manusia tidak dapat menguasai tentang Allah kecuali yang ia kehendaki, yaitu sebatas apa yang Allah informasikan tentang dirinya dengan makna yang terkandung di dalamnya tanpa menjelaskan tentang bagaimananya. Ya, ini seperti dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya. Jadi makna wala yuhituna bisa ilmihi itu yuhtamalu an yakuna al-murad la yatir ala syai'in min ilmi dzatihi wa sifatihi. Jadi mereka tidak menguasai ilmu tentang zat dan sifatnya kecuali apa yang Allah beritahu. Wala yuhituna bihi ilman. Itu dalam ayat lain.
Nah, kita harus mengalihkan perhatian dan pikiran kita dari menanyakan kepada zatnya kepada memikirkan dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat dia dampaknya itu. Ya, itu. Justru kan ketika Allah menyebutkan sifat-sifatnya itu tidak sebatas ngasih tahu Allah punya tangan, Allah punya wajah, tidak. Tapi disebutkan dengan kesempurnaan lalu dampaknya buat kita sebagai makhluk, ya kan? Gitu. Ke apa? Ketika menunjukkan dengan menyebut tangan itu tentang kekuasaan Allah yang begitu hebat, begitu besar. Nah, dampak buat kita apa? Kita menyadari akan kebesaran kekuasaan Allah sehingga timbul rasa takut di dalam diri kita. Gitu ya. Nah, makanya kata Abu Umar Ibnu Abdul Bar ya, beliau mengatakan wa qad nuhina an tafakkur fillah wa umirna bitafakkur fi khalqihi dali alaihi. Kita dilarang dari memikirkan tentang Allah dan kita diperintahkan untuk mentafakuri makhluknya yang menunjukkan kepadanya. Ini sesuai dengan surat Al-Imran ya tentang ulul albab itu. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, dengan mengetahui mana-mana secara umum dari sifat Allah itu dan membedakannya antara satu sama lain. Artinya memahami perbedaan antara mendengar, melihat kan paham gitu ya. Perbedaannya wajah, tangan dan sebagainya. Ya, tanpa memikirkan bagaimananya sudah cukup untuk memberikan dampak keimanan dalam diri kita. Ya, misalnya kalau meyakini mendengar, berarti kita harus menjaga semua ucapan kita ya dan sebagainya. Jadi yang harus lebih kita pikirkan itu dampak ya buat diri kita. Ini ada yang ditanyakan nggak ya sampai situ? Kalau misalnya butuh penjelasan, ada yang ditanyakan, bisa kita buat link lagi. Ya, kalau cukup ya kita cukupkan aja. 1 menit lagi mati. Nggak ada ya sepertinya, atau di grup aja lah ya. Bisa ditanyakan.